Pemirsa, banjir susulan kembali terjadi di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Hingga saat ini petugas kepolisian dan relawan masih melakukan pembersihan material lumpur akibat banjir. Beberapa wilayah di Padang Pariaman kembali banjir seperti di Korong Tanah Taban, Nagari Pasialaweh, Kecamatan Batang Anai, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan aliran sungai Batang Anai kembali meluap hingga ke permukiman penduduk. Petugas kepolisian dan tim relawan melakukan normalisasi pembersihan rumah warga yang terdampak material longsor. Ke depan ini ada yang berupa penggalian sedimen dari hulu sungai yang dari Lubuk Baru itu sampai ke Bendung Anai. Karena penangkalan itu sedikit saja hujan nanti airnya sudah sampai ke daratan. Karena sudah tingginya dangkalnya sungai dari hulu sampai ke hilir Bendung Anai. Personel Brimopolda Sumbar membantu warga membersihkan material lumpur yang kembali melanda rumah mereka. Warga di Korong Tanah Taban hingga saat ini masih takut untuk pulang ke rumah. Mereka bertahan di posko pengungsian. Dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Andri Saputra, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana kondisi terkini di Padang Pariaman? Kita sudah terhubung dengan jurnalis TV One Andri Saputra. Andri, apa yang bisa diinformasikan dari banjir bandang susulan di Padang Pariaman? Ya, Sita, selamat siang jelang sore, juga pemirsa TV One dimanapun berada. Saat sekarang saya berada tepatnya di Korong Tanah Taban atau Nagari Pasialaweh, Kecamatan Lubuk Aluang. Bahwasanya 2 hari kemarin itu terjadi banjir susulan yang melanda kawasan tersebut. Karena aliran Batang Anai mengalami pendangkalan, sedikit saja hujan itu sudah meluap dan mengakibatkan banjir di kawasan ini. Percepatan normalisasi terus dilakukan oleh pemerintahan kabupaten maupun Forkopimda yang ada di sini, seperti di pihak Polres Padang Pariaman itu mendapat bantuan 5 unit alat berat untuk mempercepat melakukan normalisasi atau pembersihan material longsor di beberapa titik lokasi. Bantuan ini langsung dari Mabes Polri, yang mana 5 unit bantuan alat berat ini dipusatkan di 3 kecamatan yang terdampak bencana di Kabupaten Padang Pariaman. Di antaranya itu di Kecamatan Kayu Tanam, di Kecamatan Batang Anai, dan di Kecamatan Lubuk Alung. Dan 2 unit alat berat ini lainnya itu difokuskan kepada keadaan darurat. Keadaan darurat seperti misalnya terjadi lagi banjir susulan atau longsor susulan. 2 alat berat ini akan di-standby-kan langsung untuk melakukan pembersihan atau normalisasi di kawasan yang terdampak banjir susulan atau longsor susulan. Begitu, Sita. Andri, apakah banjir bandang susulan ini memperparah proses pemulihan pasca bencana di Padang Pariaman? Ya, tentunya karena cuaca yang masih belum menentu. Sekarang misalnya panas, bisa jadi nanti malam hujan gitu. Jadi menghambat normalisasi yang dilakukan beberapa tim relawan maupun personil dari TNI Polri untuk melakukan normalisasi di kawasan tersebut. Seperti di kawasan Tanah Taban ini. Di kawasan Tanah Taban ini sedikit saja curah hujan yang melanda kawasan ini, itu air sungai Batang Anai yang mengalami pendangkalan akibat banjir bandang ini meluap sehingga masuk ke permukiman warga. Jadi warga di kawasan ini cukup cemas dan tetap bertahan di pengungsian seperti di pengungsian yang ada di Tanah Taban ini, sekitar 138 warga atau 138 pengungsi masih bertahan di posko pengungsian ini. Begitu, Sita. Baik, Andri Saputra langsung dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Terima kasih.